Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Hutan Larangan, Bayangan Ketakutan. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, suasana kota sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan berkelip samar, sesekali terdengar suara motor yang melintas dengan knalpot berisik. Raka sedang berdiri di depan mobil tua berwarna hitam yang baru saja dicucinya sore tadi. Mobil itu bukan mobil mewah, tapi cukup kuat untuk perjalanan jauh. Raka menepuk-nepuk kap mobilnya sambil tersenyum puas. Siap bro. Mobil udah kinclong. Tinggal berangkat besok malam. Pantai Karang Hitam, siap-siap kita party sampai pagi, ucap Raka dengan nada penuh percaya diri. Fahri yang sedang memeriksa peta di ponselnya hanya menggeleng pelan. Kalau niatnya cuma party, mending gak usah jauh-jauh, Rak. Pantai Karang Hitam itu lumayan terpencil, jalan menuju ke sananya juga katanya belum semua mulus. Raka menepuk bahu Fahri. Santai bro. Justru itu serunya. Gak rame seperti pantai wisata biasa. Private banget. Bisa barbeque, bisa nyalain api unggun. Kau kebanyakan mikir. Bagas yang baru datang sambil membawa tas penuh camilan langsung nimbrung, yang penting gua nggak kelaparan di jalan. Tapi beneran aman kan Rak? Katanya daerah sana, agak angker. Raka langsung tertawa keras. Angker apanya? Zaman sekarang masih percaya cerita kampung? Aduh gas, makanya jangan kebanyakan nonton acara mistis di TV. Dion yang sejak tadi hanya duduk di kap mobil sambil merokok, menatap tajam ke arah Raka. Suaranya berat dan pelan ketika ia bicara, aku pernah dengar cerita juga. Jalan ke sana nggak cuma jauh. Ada hutan lebat yang katanya nggak semua orang bisa lewatin. Banyak yang bilang kalau udah masuk hutan itu, gampang nyasar. Bisa muter-muter nggak karuan. Bagas langsung pucat. Nah, Dion aja bilang gitu. Mending kita cari pantai lain aja deh Rak. Raka menepuk setir mobilnya. Wajahnya tetap penuh percaya diri. Hei, kalau takut jangan ikut. Ini kan liburan buat senang-senang. Lagian ada aku yang nyetir, tenang aja. Kita nggak bakal nyasar. Fahri menarik napas panjang, lalu menutup peta di ponselnya. Ya udahlah, kalau kalian udah sepakat. Tapi kalau beneran nyasar, jangan salahin aku ya. Dion hanya menatap kosong ke arah langit malam yang gelap. Asap rokoknya mengepul, bercampur dengan hawa dingin malam itu. Di sudut bibirnya ada senyum tipis, tapi samar, entah senyum yakin atau justru sinis. Malam itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap. Tas sudah dipenuhi pakaian ganti, makanan, dan peralatan kecil untuk berkemah. Mereka berjanji akan berangkat keesokan malam, supaya bisa sampai di pantai menjelang subuh dan melihat matahari terbit. Yang tidak mereka tahu, rute yang mereka pilih bukan hanya sekedar jalan pintas, melainkan gerbang menuju sebuah hutan yang sudah lama ditinggalkan manusia. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan kota sudah mulai lengang, hanya sesekali terlihat motor melintas. Jarum jam menunjuk pukul 11 malam ketika Raka menyalakan mesin mobilnya. Deru suara mesin yang agak tua langsung memenuhi keheningan. Yos, liburan dimulai sekarang, seru Raka sambil menekan klakson 2 kali. Fahri duduk di kursi penumpang depan, sibuk mengecek peta di ponselnya. Bagas di kursi belakang tengah, memeluk tas ransel berisi camilan, sementara Dion duduk di samping jendela dengan sebatang rokok yang belum dinyalakan. Mereka semua tampak bersemangat, meskipun wajah Bagas terlihat agak pucat. Rak, jangan ngebut. Jalan ke arah Karang Hitam katanya banyak tikungan tajam, kata Fahri sambil memandang lurus ke depan. Tenang aja bro. Aku jago nyetir. Kalau nggak percaya, lihat nanti, jawab Raka dengan nada penuh percaya diri. Bagas menggeliat sambil membuka sebungkus keripik. Gua mah ikut aja. Asal jangan lama-lama di jalan, gua gampang mabuk kalau kelamaan. Dion, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara. Kalau bisa, kita jangan terlalu banyak berhenti. Lebih cepat sampai, lebih aman. Ucapan itu membuat Bagas menelan ludah. Maksudnya lebih aman gimana Yon? Ada apa sih di sana? Dion tidak menjawab, hanya memandang keluar jendela yang memperlihatkan hamparan gelap di kejauhan. Seolah ada sesuatu yang sudah ia ketahui tapi enggan untuk dibicarakan.
Mobil melaju meninggalkan kota, masuk ke jalan provinsi yang mulai sepi. Lampu jalan semakin jarang, hingga akhirnya mereka hanya ditemani cahaya lampu mobil yang menembus gelapnya malam. Pohon-pohon besar mulai tampak di sisi jalan, seakan membentuk lorong panjang yang tak berujung. Wih, udah mulai serem nih suasananya, celetuk Bagas dengan nada bercanda, meski suaranya sedikit bergetar. Fahri menunduk menatap ponselnya, lalu mengernyit. Tunggu, ini aneh. Harusnya kita masih di jalan utama, tapi sinyal mulai hilang. Raka tertawa kecil. Ah, paling cuma blank spot. Udah biasa itu. Namun, semakin jauh mereka melaju, suasana makin aneh. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin, padahal AC sudah dimatikan. Di luar, kabut tipis mulai turun, menutupi jalan. Rak, coba pelan dikit. Kabutnya tebal banget, ucap Fahri sambil menatap kaca depan. Raka menggerutu, tapi menurunkan kecepatan. Mobil merayap di antara kabut. Pohon-pohon besar semakin rapat, menutupi sebagian cahaya bulan. Jalanan pun mulai berubah, dari aspal mulus menjadi jalan berbatu yang tidak rata. Lah, kok jalannya gini? Bukannya ke pantai harusnya aspal semua? Tanya Bagas dengan suara panik. Fahri menatap layar ponselnya yang kini hanya menampilkan peta kosong. Sinyal hilang total. GPS nggak bisa dipakai. Raka menepuk setirnya. Santai. Kita ikut aja jalan ini. Paling nanti tembus ke pantai juga. Dion akhirnya bicara dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Aku rasa ini bukan jalan ke pantai. Terus ini jalan kemana? Bagas makin panik. Dion menoleh perlahan, menatap pohon-pohon tinggi di luar jendela. Ke tempat yang seharusnya tidak kita datangi. Hening seketika menyelimuti mobil. Hanya suara mesin tua yang berderak-derak menembus kesunyian. Mobil terus melaju. Namun semakin jauh, kabut makin pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Seperti bisikan samar. Seperti langkah kaki yang mengikuti. Fahri mulai merasa gelisah. Rak, kita balik aja. Serius? Ini jalannya nggak benar. Raka mengerem mendadak, membuat semua terhentak ke depan. Ia memandang kaca spion, lalu wajahnya berubah pucat. Balik gimana? Jalannya hilang. Semua serentak menoleh ke belakang. Jalan yang tadi mereka lewati, kini hanya terlihat hutan lebat yang menutup rapat. Tidak ada jejak aspal, tidak ada jalan berbatu. Hanya gelap, pohon-pohon tinggi, dan kabut pekat. Bagas langsung menjerit kecil. Jangan-jangan kita masuk ke hutan angker itu? Dion menatap lurus ke depan dengan mata tajam. Iya. Kita sudah masuk. Keheningan di dalam mobil terasa menyesakan. Hanya suara napas Bagas yang terengah, bercampur dengan deru mesin tua yang dipaksa tetap hidup oleh Raka. Kabut begitu tebal, membuat sorot lampu mobil tidak lebih dari beberapa meter ke depan. Pohon-pohon menjulang tinggi, saling menutupi, seolah-olah hutan itu menutup rapat dirinya dari dunia luar. Aku nggak mau di sini lama-lama. Rak, tolong putar balik. Cari jalan keluar, suara Bagas pecah, hampir menangis. Raka menggertakkan gigi, tangannya gemetar di atas setir. Gue udah coba gas. Jalan yang tadi kita lewatin udah ketutup. Mau balik kemana? Fahri mencondongkan tubuhnya ke kaca depan, berusaha menembus kabut. Kalau nggak ada jalan balik, berarti kita harus maju. Tapi hati-hati, Rak. Jangan asal. Mobil melaju pelan, roda menggilas kerikil dan tanah basah. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar dari luar, seperti langkah kaki, seperti ranting patah, seperti bisikan samar yang tidak bisa dimengerti. Dion akhirnya membuka suara, datar, namun membuat bulu kuduk berdiri. Jangan terlalu sering menoleh ke belakang. Kalau ada yang mengetuk kaca, jangan hiraukan. Fokus saja ke depan. Bagas menoleh cepat ke arah Dion, wajahnya penuh ketakutan. Maksud lo apaan, Yon? Jangan nakut-nakutin gua. Dion hanya menyalakan rokoknya, asap putih mengepul di dalam mobil, bercampur dengan udara lembab. Tatapannya kosong, seakan sudah tahu apa yang menunggu mereka di depan. Tak lama kemudian, di tengah kabut, terlihat sebuah papan kayu usang berdiri miring di pinggir jalan tanah. Catnya sudah pudar, huruf-hurufnya hampir tidak terbaca.
Raka mengerem pelan, lampu mobil menyorot papan itu. Fahri menyipitkan mata. Apa tulisannya? Mereka semua mencondongkan tubuh. Tulisan samar itu perlahan terbaca. Selamat datang di hutan larangan. Bagas langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gila. Ini gila. Kita harus balik. Kita bakal mati kalau terus di sini. Raka memukul setir keras-keras. Diam gas. Lo malah bikin panik semua orang. Kita cuma salah jalan. Iya, salah jalan. Kita pasti bisa keluar. Namun kata-kata Raka tidak terdengar meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Mobil terus melaju. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasananya. Pohon-pohon di kiri kanan tampak seolah bergerak perlahan, meski angin tidak berhembus. Dari balik kabut, beberapa kali terlihat bayangan hitam berkelebat cepat, terlalu besar untuk sekedar hewan. Fahri menelan ludah. Rak, berhenti sebentar. Aku mau cek peta manual, kompas mungkin masih bisa dipakai. Belum sempat ia melanjutkan, terdengar ketukan keras di kaca belakang. Bagas langsung menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Tuhan! Ada yang ngetuk. Ada yang ngetuk Rak. Raka langsung menginjak gas dalam-dalam. Mobil melesat kencang di jalan tanah yang penuh lubang. Mereka semua terhentak ke depan belakang, namun tidak ada yang berani menoleh ke kaca belakang. Dion menghembuskan asap rokoknya dengan tenang, tapi tatapannya dingin. Aku sudah bilang tadi. Jangan pernah menoleh. Kabut makin menebal. Jalan di depan seperti tidak berujung, hanya kegelapan yang semakin menelan cahaya lampu mobil. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa. Tapi bukan tawa manusia biasa. Suara itu serak, panjang, menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk berdiri. Fahri menutup telinganya, wajahnya pucat pasi. Astaga, itu bukan manusia. Raka mulai kehilangan kendali, tangannya gemetar memegang setir. Kita harus keluar dari sini. Apapun yang terjadi, gua nggak mau mati di hutan sialan ini. Tapi seolah mengejek mereka, kabut semakin menutup rapat jalan, dan hutan itu seakan menelan setiap usaha mereka untuk pergi. Raka terus menekan pedal gas, namun mobil tua itu mulai bergetar hebat, seolah menolak untuk melaju lebih jauh. Suara mesin meraung, kemudian tersendat, dan akhirnya mobil terhenti tepat di tengah jalan tanah yang diselimuti kabut. Lampu depan masih menyala redup, berjuang menembus asap putih yang semakin pekat. Jangan bilang, mobilnya mogok, suara Fahri lirih, penuh kecemasan. Raka mencoba memutar kunci berulang kali. Mesin meraung singkat, lalu mati. Ia memukul setir keras-keras. Sial. Kenapa harus sekarang? Bagas langsung menangis tertahan, tubuhnya gemetar. Udah gua bilang. Kita nggak seharusnya kesini. Kita bakal mati, Rak. Kita bakal mati. Diam gas. Lo malah bikin makin kacau. Raka membentak, tapi suaranya sendiri bergetar ketakutan. Hening kembali menyelimuti mereka. Namun hening itu tidak pernah benar-benar hening dari luar, terdengar suara langkah-langkah pelan, menyisir tanah basah, mendekat, semakin dekat. Fahri menoleh ke Raka dengan wajah pucat. Lo dengar itu? Raka mengangguk pelan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dion yang sejak tadi tenang, akhirnya memadamkan rokoknya di dashboard mobil. Ia berbicara dengan suara berat dan sangat pelan. Dengarkan baik-baik. Jangan ada yang buka pintu. Jangan ada yang buka kaca. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Tiba-tiba, dari sisi kiri mobil, terdengar suara goresan panjang. Seperti kuku tajam menggesek badi mobil dari depan ke belakang. Bagas menutup telinganya dan berteriak histeris. Ya Tuhan! Apa itu? Jangan dekat-dekat. Raka spontan menoleh ke kaca spion kiri. Matanya membelalak. Di balik kabut, ia melihat bayangan tinggi besar berdiri kaku. Tubuhnya dibalut kain putih lusuh yang berlumuran tanah. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya kain kotor yang menutupi. Namun dari dalam kain itu tampak dua rongga hitam pekat yang memancarkan tatapan kosong. Pocong, bisik Raka dengan suara tercekat. Fahri langsung menarik bahu Raka, memaksa ia memalingkan pandangan. Jangan lihat. Jangan lihat lama-lama.
Namun sebelum mereka sempat berpikir, dari arah belakang mobil terdengar ketukan lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti seseorang mengetuk dengan kemarahan. Bagas meraung panik, menendang-nendang kursi di depannya. Kita terjebak. Ada yang mau masuk. Dion menutup matanya, wajahnya tegang untuk pertama kalinya. Mereka sudah tahu kita ada di sini. Kalau kita tetap di mobil, mereka akan memaksa kita keluar. Dan seakan menguatkan ucapannya, mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri. Padahal kunci kontak tidak diputar. Lampu-lampu mobil berkedip, radio tua di dashboard menyala mendadak, mengeluarkan suara lirih, bukan lagu, bukan siaran, melainkan bisikan serak. Keluarlah, jangan sembunyi. Suara itu menggema di dalam mobil, membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Raka memukul dashboard dengan panik. Gila. Ini gila. Radio ini rusak. Namun bisikan itu tidak berhenti, malah semakin jelas. Kali ini suara itu terdengar seperti dari luar mobil, berlapis-lapis, banyak, seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Lampu mobil mendadak padam. Gelap total. Di tengah kegelapan itu, mereka semua merasakan getaran pelan di tanah. Seperti ada banyak yang berjalan mengelilingi mobil. Bagas mulai menjerit-jerit sambil menutup wajahnya. Gua nggak tahan. Gua mau keluar aja. Fahri langsung meraih lengannya dengan paksa. Jangan bodoh. Kalau lo keluar, lo nggak bakal balik lagi. Dan saat itulah, kaca samping kanan tiba-tiba diketuk keras sekali diiringi suara tawa melengking panjang yang membuat telinga mereka nyeri. Bagas sudah tidak sanggup menahan dirinya. Ia menjerit sambil menendang pintu. Gua nggak tahan. Gua harus keluar. Kita bakal mati kalau diam di sini. Jangan, teriak Fahri bersamaan dengan Dion yang langsung meraih lengan Bagas. Namun terlambat, Bagas lebih cepat menarik handle pintu. Pintu belakang kiri terbuka, dan udara hutan yang lembab langsung menyergap masuk. Kabut pekat bergulir ke dalam mobil, seolah-olah memang sedang menunggu celah. Bagas, tutup pintunya. Raka berteriak histeris. Tapi tubuh Bagas sudah setengah keluar. Nafasnya terengah, matanya liar, seolah-olah ada sesuatu yang menarik dari luar. Ada yang manggil gua, ada yang manggil, suara itu. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat penuh tanah muncul dari kabut, mencengkeram pergelangan tangannya. Bagas menjerit sekencang-kencangnya, mencoba melepaskan diri, namun cengkeraman itu begitu kuat, menariknya keluar dengan paksa. Fahri spontan meraih bahunya, sementara Raka juga menahan kakinya agar tidak terseret. Dion merunduk, menahan pintu agar tidak terbuka lebih lebar. Tapi kekuatan dari luar jauh lebih besar. Bayangan putih tinggi muncul di balik kabut, kain kafannya compang-camping, wajahnya tertutup kain kotor penuh noda merah. Suara tawa panjang menggema, memekakan telinga. Bagas menjerit sampai suaranya serak. Tolong! Namun dengan satu tarikan keras, tubuh Bagas tercabut dari genggaman teman-temannya. Pintu mobil terbanting menutup dengan keras, membuat Fahri terhempas ke jok. Hening. Hanya tersisa 3 orang di dalam mobil. Nafas mereka terengah, wajah pucat pasi, keringat bercucuran. Suara Bagas tidak terdengar lagi. Fahri masih berusaha membuka pintu, hendak mengejar. Kita harus cari dia. Kita nggak bisa ninggalin Bagas di luar. Dion langsung menahan tubuhnya dengan keras. Kalau lo keluar sekarang, lo bakal nyusul dia. Terus kita biarin dia dibawa begitu aja? Fahri menatap Dion dengan mata merah, hampir menangis. Dion tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam rokok yang sudah patah di tangannya. Wajahnya tegang, tatapannya suram. Raka, yang biasanya sok berani, kini gemetar hebat. Gua nggak percaya ini. Bagas barusan, ditarik makhluk itu di depan mata kita. Tiba-tiba, dari luar mobil, terdengar suara samar. Suara itu jelas suara Bagas. Rak! Fahri, tolongin gua. Semua serentak menoleh keluar. Dari balik kabut, terlihat sosok Bagas berdiri kaku. Tubuhnya tegap, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke arah mobil. Bagas, suara Raka tercekat. Sosok itu perlahan melangkah maju, gerakannya kaku seperti boneka. Dari mulutnya masih keluar suara lirih, tapi tidak wajar, seolah ada yang memaksanya bicara. Tolong,
Gua kedinginan, bukain pintu. Izinin gua masuk. Fahri hampir saja membuka pintu, namun Dion langsung membentak keras. Jangan. Itu bukan Bagas lagi. Sosok di luar berhenti tepat di depan kaca, menunduk. Senyum lebar yang tidak manusiawi muncul di wajahnya. Kulit wajahnya perlahan terkelupas, memperlihatkan daging basah di bawahnya. Dari matanya yang kosong, mengalir darah hitam pekat. Kemudian, dengan gerakan tiba-tiba, ia menghantamkan kepalanya ke kaca mobil. Retakan mulai muncul di kaca. Raka berteriak. Kacanya pecah. Dia mau masuk. Sosok itu terus menghantamkan kepalanya berulang-ulang. Darah muncrat menodai kaca, sampai akhirnya, kaca depan retak lebar. Hanya butuh satu hantaman lagi untuk pecah sepenuhnya. Dengan satu hentakan keras, kaca depan mobil akhirnya pecah. Pecahannya berhamburan ke dalam, sebagian mengenai wajah Raka dan Fahri. Angin dingin dan kabut pekat langsung menerobos masuk. Sosok yang menyerupai Bagas menyusupkan kepalanya ke dalam celah kaca yang pecah. Senyum lebarnya semakin menganga, gigi-giginya penuh darah hitam yang menetes ke dashboard. Suara serak dan panjang meluncur dari mulutnya. Fahri menjerit sambil menendang ke arah sosok itu, membuat tubuhnya sedikit terdorong mundur. Rak! Kunci pintunya. Kita harus keluar. Kalau diam, kita mati. Raka gemetar, tangannya kaku disetir. Keluar kemana? Di luar itu lebih gila lagi. Tiba-tiba, sosok itu meraih kap mesin, lalu dengan kekuatan tak masuk akal, ia mengangkat sebagian tubuh mobil ke atas. Ban belakang terangkat, membuat mereka bertiga terhempas ke kursi. Ya Tuhan! Dia angkat mobilnya. Raka berteriak histeris. Dion tidak membuang waktu. Ia meraih bahu Raka, menatap tajam. Kalau kita tetap di sini, kita hancur bareng mobil. Keluar sekarang atau mati. Tanpa menunggu persetujuan, Dion menendang pintu sebelah kanan hingga terbuka lebar. Kabut pekat langsung menyergap, dinginnya menusuk tulang. Ia keluar lebih dulu, lalu menarik paksa Raka dan Fahri. Begitu mereka semua berada di luar, mobil itu terguncang hebat. Sosok Bagas, atau apapun itu, memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam mobil, dan dengan gerakan tak masuk akal, tubuhnya seolah membesar, memenuhi ruang kabin. Mobil tua itu berderit keras, lalu terbalik sendiri, kaca pecah berhamburan. Raka terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Itu bukan Bagas lagi, gua nggak sanggup lihatnya. Diam. Jangan menoleh. Dion menarik mereka lebih dalam ke hutan. Kabut menelan jalanan di belakang, menutup jejak mereka. Namun dari arah mobil, suara-suara aneh terus terdengar. Jeritan melengking, diiringi suara besi beradu, seolah-olah puluhan makhluk sedang menggerogoti mobil itu. Fahri berusaha berlari, tapi jalannya tak tentu arah. Kita kemana, Yon? Gak ada jalan. Semua sama aja. Dion berhenti sejenak, memandang sekeliling. Pohon-pohon tinggi menjulang, rapat, menutup cahaya bulan. Tanah di bawah mereka dipenuhi akar menjuntai seperti ular. Tidak ada tanda kehidupan, hanya kabut dan suara-suara samar yang mengitari mereka. Aku pernah dengar tentang tempat ini, suara Dion rendah, berat, hampir tenggelam oleh hembusan angin. Hutan larangan. Katanya yang masuk nggak pernah keluar. Jalannya selalu berubah. Dan, yang mati di dalamnya, akan jadi bagian dari hutan. Raka menoleh dengan wajah panik. Maksud lo? Bagas sekarang. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara langkah cepat mendekat dari arah kiri. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan. Seperti segerombolan orang berlari mendekat, namun gerakannya aneh, tak wajar, disertai bunyi napas terengah yang serak. Cepat. Sembunyi di balik pohon. Dion mendorong mereka berdua. Mereka merunduk di balik batang pohon besar yang berlumut. Raka menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Fahri menutup mulutnya dengan tangan agar tidak bersuara. Dari balik kabut, bayangan-bayangan mulai tampak. Sosok-sosok putih dengan tubuh terikat kain kafan, sebagian tubuhnya sobek meneteskan darah hitam, wajahnya tertutup kain kotor, melompat-lompat aneh dengan suara rantai menyeret di tanah. Jumlah mereka belasan. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang paling tinggi. Kepalanya menyentuh ranting pohon.
Kain putihnya sudah coklat penuh tanah, wajahnya kosong tanpa mata, hanya lubang hitam pekat. Sosok itu berhenti. Kepalanya menoleh perlahan ke arah tempat mereka bersembunyi. Kabut di sekeliling mendadak hening. Hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada bisikan angin. Yang terdengar hanya detak jantung mereka bertiga yang berdegup terlalu kencang, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Sosok tinggi itu menoleh perlahan, kepalanya bergetar aneh, gerakannya tidak wajar. Dari lubang hitam di wajahnya, seakan keluar desisan panjang. Raka menutup mulutnya erat-erat, air matanya hampir jatuh. Fahri gemetar hebat, tangannya menekan tanah berlumut hingga penuh lumpur. Dion menatap lurus ke bawah, berusaha menahan nafas sekecil mungkin. Kemudian, sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Makhluk itu berhenti tepat di depan pohon tempat mereka bersembunyi. Tangannya, atau apapun itu, yang terbungkus kain putih kotor terjulur perlahan, menyentuh batang pohon, menggoresnya dengan kuku panjang berwarna hitam. Raka merasa lututnya hampir menyerah. Dalam hati ia berteriak ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Fahri menutup matanya rapat, berdoa tanpa suara. Dion memegang pundak Raka dan Fahri erat-erat, seolah memaksa mereka tetap diam. Sosok tinggi itu mendekatkan wajahnya ke batang pohon, seakan mengendus. Lalu terdengar suara lirih, parau, bergema. Aku tahu kalian di sini. Ketiganya hampir menjerit, tapi pada detik itu, suara dari kejauhan memecah keheningan. Suara tawa melengking, suara-suara lain yang datang dari arah hutan sebelah barat. Sosok tinggi itu berhenti, kepalanya menoleh tajam ke arah suara tersebut. Seolah terganggu, ia perlahan berbalik, melompat menjauh bersama rombongan pocong lain yang mengikutinya. Suara rantai dan kain tergeret tanah semakin lama semakin jauh. Keheningan kembali. Raka terjatuh ke tanah, napasnya memburu. Tadi kalau dia nemuin kita, udah abis kita. Fahri memukul tanah dengan kepalan tangan, hampir menangis. Bagas, apa yang mereka lakuin sama dia? Kenapa kita harus masuk ke tempat ini? Kita cuma mau ke pantai, Rak. Raka tidak menjawab. Wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Dion menatap lurus ke arah kabut yang kini semakin pekat. Ini baru awal. Mereka nggak pergi jauh. Mereka cuma main-main. Hutan ini sudah mengunci kita di dalamnya. Mereka bertiga berjalan perlahan, menyusuri jalur tanah yang entah datang dari mana. Tidak ada jalan kembali, hanya akar-akar pohon yang terjalin seperti pagar, seakan hutan benar-benar hidup dan tidak ingin mereka keluar. Setelah beberapa lama, mereka sampai di sebuah celah yang lebih terbuka. Di tengah kabut, tampak sebuah gubuk kayu reot berdiri miring, ditopang tiang rapuh. Atapnya hampir runtuh, pintunya terayun-ayun tertiup angin. Fahri menelan ludah. Tempat apa itu? Ada orang? Dion memandangi gubuk itu lama sekali. Aku nggak yakin, tapi kalau kita tetap di luar, mereka akan menemukan kita lagi. Raka mengusap wajahnya, putus asa. Jadi pilihan kita cuma masuk ke sana atau mati di luar? Tidak ada yang menjawab. Tapi kaki mereka bertiga akhirnya melangkah mendekati gubuk itu. Saat pintu didorong, engselnya berdecit panjang. Udara pengap bercampur bau anyir menyergap dari dalam. Lantai kayu berdebu, penuh coretan aneh, simbol-simbol tak dikenal yang tertulis dengan arang, atau mungkin darah. Di sudut ruangan, terdapat meja kayu kecil dengan lilin yang sudah lama padam. Dan di atas meja itu, ada sesuatu yang membuat mereka tercekat, sebuah foto tua, dalam bingkai kayu pecah. Fotonya menampilkan 4 orang pemuda yang asing, tapi yang membuat darah mereka membeku. Salah satu wajah di foto itu mirip sekali dengan Bagas. Raka meraih foto itu dengan tangan gemetar. Bingkai kayunya rapuh, kaca depannya pecah, namun gambar di dalamnya masih jelas. 4 pemuda berdiri berjajar, berpakaian sederhana, wajah mereka kusam dengan ekspresi kaku. Ini nggak mungkin, bisik Raka, suaranya nyaris hilang. Ia menunjuk salah satu sosok di foto itu. Lihat wajahnya. Itu Bagas. Sama persis. Fahri mendekat, matanya membesar. Ya Tuhan, itu benar-benar mirip. Rambutnya, bentuk mukanya, bahkan senyumnya. Tapi foto ini, kelihatan udah puluhan tahun lalu. Dion tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri di sudut,
Tatapannya tajam penuh gelisah. Bukan mirip. Itu Bagas. Atau, sesuatu yang pernah jadi Bagas. Tempat ini menyimpan jiwa-jiwa orang yang pernah terjebak. Dan sekarang, dia jadi bagian dari hutan. Raka menoleh cepat ke Dion. Lo denger diri lo sendiri, On? Bagas masih hidup. Kita lihat dia barusan. Dia masih bisa minta tolong. Dion menatapnya lama, kemudian perlahan menggeleng. Yang lo lihat tadi, bukan dia lagi. Keheningan menelan mereka. Hanya suara kayu gubuk yang berderit, seakan ikut bernapas. Lilin padam di atas meja tiba-tiba menyala sendiri. Nyala api kecil menari meski tidak ada yang menyalakan. Fahri mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Apa-apaan ini? Siapa yang nyalain lilin itu? Dari arah lantai, terdengar suara ketukan pelan. Kayu bergetar di bawah kaki mereka. Raka menelan ludah. Ada sesuatu di bawah sini. Dengan gemetar, ia jongkok dan meraba papan lantai. Salah satu papan terasa lebih longgar, seperti bisa diangkat. Bersama-sama, mereka bertiga mencungkil papan itu hingga terbuka, memperlihatkan ruang sempit gelap di bawah lantai. Bau busuk menyengat langsung menyergap, membuat perut mereka hampir muntah. Di dalam ruang sempit itu, tampak tumpukan kain putih kotor, bercampur tanah basah dan bercak darah. Dan di atas kain itu, tergeletak sebuah buku lusuh, kulitnya dari kulit binatang, penuh coretan hitam. Fahri menutup mulutnya. Astaga, ini semacam kitab? Dion perlahan menunduk, menatap buku itu dengan mata lebar. Jangan sentuh. Itu bukan untuk manusia biasa. Itu milik mereka. Tapi sebelum Dion sempat menghentikan, Raka sudah lebih dulu meraih buku itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kulitnya, udara di dalam gubuk langsung bergetar. Api lilin menjilat lebih besar, meski tak ada angin. Raka menatap halaman yang terbuka. Tulisan-tulisan kuno tak terbaca memenuhi kertas kecoklatan. Namun di salah satu halaman, ada gambar sketsa kasar. 4 pemuda terikat kain kafan, berdiri di antara pohon-pohon tinggi. Di bawah gambar itu ada satu kalimat yang entah bagaimana bisa mereka pahami. Yang masuk akan terganti. Yang pergi akan kembali sebagai penjaga. Tiba-tiba, dari arah luar gubuk, terdengar suara berat, panjang, meraung memecah hening. Dinding gubuk bergetar hebat, debu berjatuhan dari atap. Cepat! Kita harus keluar dari sini, teriak Fahri. Namun begitu mereka melangkah ke pintu, pintunya mendadak menutup sendiri, paku-paku berkarat meloncat dari dinding, menancap kembali, mengunci pintu rapat. Raka menendang keras-keras. Sial! Pintunya tidak bisa dibuka. Kabut merembes masuk lewat celah dinding, berputar-putar di dalam ruangan. Dari tengah kabut itu, terdengar suara familiar, suara Bagas, jelas sekali. Rak! Fahri! Dion, kenapa ninggalin gua? Mereka bertiga membeku. Suara itu bergema, datang dari segala arah. Temenin gua, di sini enak, gak ada jalan pulang, kita bisa sama-sama selamanya. Lilin di atas meja padam seketika. Ruangan gelap total. Dan dari kegelapan itu, terdengar napas kasar, sangat dekat, tepat di belakang mereka. 3 pemuda itu menoleh perlahan, tapi kegelapan begitu pekat sehingga hampir tidak terlihat apa-apa. Nafas berat itu semakin dekat, bergetar di telinga mereka. Raka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya, seperti tangan basah dan berlumut. Ia spontan menjerit, mundur, dan hampir terjatuh. Raka, jangan bergerak, teriak Dion, tapi suaranya nyaris tenggelam oleh bisikan yang datang dari semua arah. Temenin gua, di sini, jangan pergi. Suara itu jelas, suara Bagas, tapi terdistorsi, panjang, dan mengerikan. Setiap kata seakan merayap ke tulang mereka, membuat tubuh mereka beku dan jantung berdetak tak beraturan. Fahri menelan ludah, tangannya gemetar memegang bahu Raka. Dia bukan manusia lagi, yang kita lihat tadi Bagas, dia sudah berubah. Dion menarik mereka berdua mundur pelan, mencoba menyingkir dari sumber suara. Tapi saat mereka menoleh ke arah tengah gubuk, sesosok muncul dari kabut, tubuh Bagas, tapi bukan Bagas lagi. Kulitnya pucat seperti kapur, matanya kosong, mulutnya meregang aneh, kain kafan robek menempel di tubuhnya. Ia melangkah maju dengan gerakan kaku, tapi cepat,
hampir melompat. Raka menjerit histeris. Makhluk itu meraih mereka dengan tangan panjang, kuku tajamnya menggores lantai. Suara rantai bergesekan terdengar keras di seluruh ruangan. Dion segera menggerakkan mereka, menarik Raka dan Fahri ke sudut gubuk, di bawah meja kayu. Mereka berlutut, menahan napas, berharap makhluk itu tidak melihat. Tapi makhluk itu berhenti tepat di depan mereka. Napasnya begitu dekat sehingga mereka bisa mencium bau anyir dan tanah basah yang menyengat. Suara parau itu terdengar lagi. Kenapa kalian gak mau selamanya di sini? Fahri gemetar hebat. Kita nggak mau? Bagas, aku nggak peduli apa yang terjadi sama lo, kita harus keluar dari sini. Makhluk itu menunduk, menatap mereka, dan seolah menilai. Kemudian terdengar suara lain, bukan lagi Bagas, suara lain, lebih berat, dalam, bergema dari dinding gubuk. Kalau kalian pergi, kami akan mengikuti. Hutan ini akan selalu menuntun kalian kembali. Tiba-tiba, dinding gubuk bergetar hebat. Papan lantai terbuka sendiri di dekat mereka, dan dari celahnya keluar tangan-tangan putih berlendir, menarik tanah dan debu, mencoba meraih kaki mereka. Raka spontan menendang, Fahri menendang juga, sementara Dion meninju tangan-tangan itu dengan keras. Tapi semakin mereka berjuang, tangan-tangan itu muncul dari mana-mana, menari-nari di lantai dan dinding, bersatu dengan kabut. Lari sekarang. Dion berteriak. Ketiganya meloncat ke arah pintu, mencoba mendorongnya. Pintu terkunci dengan paku berkarat yang menancap rapat. Dion menarik Raka, meninju engsel, sementara Fahri menendang keras. Dengan satu hentakan terakhir, pintu itu terlepas. Mereka bertiga terseret keluar ke halaman gubuk, napas terengah-engah. Kabut menyelimuti semuanya, tapi suara makhluk di dalam gubuk semakin menjauh, digantikan tawa panjang melengking yang bergema ke seluruh hutan. Di depan mereka, jalan tanah yang berliku seolah muncul begitu saja, di antara pohon-pohon tinggi. Tapi hutan di sekeliling tidak berubah, kabut menebal, bayangan bergerak di antara pepohonan. Jangan lihat ke belakang. Dion berteriak, menuntun mereka berlari. Mereka berlari, tanah licin dan akar menjuntai menyeret kaki mereka, kabut menelan setiap langkah. Dari kejauhan terdengar suara rantai, tawa, dan bisikan yang terus memanggil nama mereka. Dan di tengah hutan itu, terdengar suara Bagas, jelas namun memekakan telinga. Jangan lari, ikut aku, kalian bagian dari hutan sekarang. Raka, Fahri, dan Dion saling berpegangan, napas mereka memburu, hati mereka hampir berhenti. Mereka sadar satu hal yang menakutkan, hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka berlari tanpa arah pasti. Akar-akar pohon yang menjuntai melukai kaki mereka, tanah licin membuat beberapa kali mereka tersandung. Kabut pekat menelan jarak pandang, hanya terdengar suara napas mereka yang tercekat, ranting patah di bawah kaki, dan tawa panjang yang bergema dari segala arah. Cepat! Jangan berhenti! Dion terus menarik Raka dan Fahri. Suaranya berat, tegang, tapi tegas. Ia tahu, jika mereka berhenti, hutan ini akan menelan mereka tanpa ampun. Dari balik kabut, terdengar lagi suara Bagas, atau sesuatu yang memakai wujud Bagas, memanggil dengan nada parau dan panjang. Raka, Fahri, Dion, ikut aku, gak ada jalan keluar, selamanya di sini. Fahri hampir kehilangan akal. Astaga, ini gak nyata, ini gak mungkin nyata. Tiba-tiba, di depan mereka, tanah berguncang keras. Sebuah akar besar melompat ke udara, seperti ular raksasa yang hidup, mencoba menjerat kaki Dion. Ia melompat ke samping dengan cepat, menendang akar itu agar mundur. Lari! Semua makhluk ini, mereka hidup, teriak Dion sambil terus menarik Raka dan Fahri. Mereka menembus jalur sempit antara pohon tinggi, tapi kabut semakin menebal, seakan menutup setiap jalan keluar. Dari sisi kiri dan kanan, bayangan putih berkain kafan muncul, melompat-lompat, menjerit, mengeluarkan suara rantai yang beradu ke tanah. Raka menoleh ke belakang. Sekilas ia melihat Bagas, wajahnya masih kosong dan pucat, melayang di antara pepohonan. Tubuhnya kaku, tangan panjang terjulur, dan tawa panjangnya menggema di seluruh hutan. Bagas, tolong! Raka berteriak, tapi Dion langsung menekannya ke tanah dengan paksa. Jangan! Itu bukan Bagas lagi. Fahri terpeleset di tanah basah. Ia hampir terjatuh ke akar besar,
tapi Dion menariknya ke samping dengan cepat. Cepat! Jangan berhenti. Kalau lo jatuh, mereka bakal dapat lo. Mereka terus berlari, napas hampir putus. Dari balik kabut, terdengar suara baru, bukan lagi tawa, tapi rintihan panjang, seperti ribuan orang menjerit dalam waktu bersamaan. Suara itu datang dari arah depan. Ketiganya berhenti sejenak di balik sebuah batu besar. Napas mereka tercekat, tubuh basah oleh keringat dan kabut yang membasahi. Dion menatap sekeliling, tatapannya tajam, mencoba membaca medan. Ini jebakan, bisik Dion. Hutan ini, dia nggak mau kita keluar. Jalan yang terlihat, semua salah. Kita harus cari tempat aman dulu, baru mikir jalan keluar. Tiba-tiba, dari arah tanah di depan mereka, muncul retakan besar. Tanah terbelah, menganga seperti mulut raksasa. Dari dalamnya keluar bayangan-bayangan gelap, tangan-tangan yang berlumuran tanah dan darah, melambai-lambai ke udara, mencoba meraih mereka. Raka menjerit. Astaga! Kita harus lompat. Dion menatap mereka, tegang. Siap. Lari dan lompat sekuat tenaga. Ketiganya berlari kencang, kaki menapak tanah basah, tubuh terhuyung, dan melompat melewati retakan itu. Saat mereka mendarat di sisi lain, tanah di belakang mereka runtuh, bayangan-bayangan gelap itu hilang tersedot ke dalam lubang besar. Mereka terhuyung, napas memburu, tapi tidak punya waktu untuk lega. Kabut masih tebal, bayangan putih masih bergerak di sekeliling. Di kejauhan, terdengar tawa Bagas, panjang, menyeramkan, dan mengerikan, mengikuti langkah mereka setiap saat. Dion menoleh ke kedua temannya. Kita nggak bisa diam di sini. Harus terus maju, kalau enggak, hutan ini bakal menelan kita satu persatu. Fahri gemetar hebat. Tapi kemana? Semua jalannya sama. Semuanya nggak nyata. Raka menahan dadanya yang berdegup kencang. Kita harus terus lari. Jangan peduli kemana, yang penting jangan berhenti. Jangan kasih mereka waktu buat ngejar kita. Mereka bertiga melanjutkan lari di tengah kabut, setiap langkah semakin berat, napas makin sesak. Bayangan-bayangan putih mulai muncul lagi, menari di antara pohon, bergerak cepat, menutup jalan di depan, di belakang, di samping. Dion menoleh sekilas, wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke arah hutan yang semakin gelap. Kita bakal keluar, atau kita bakal jadi bagian dari hutan selamanya. Dan dari kejauhan, suara Bagas terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat, menyerukan nama mereka satu persatu. Raka. Fahri. Dion, selamat datang di rumah baru kalian. Mereka terus berlari, kaki nyaris tak terasa karena napas mereka yang memburu dan tanah yang licin. Bayangan putih masih mengikuti dari kejauhan, bergerak cepat, menembus kabut seolah tidak tersentuh hukum fisika. Suara Bagas bergema di semua sisi, memanggil mereka dengan nada parau yang menusuk tulang. Ke sana. Dion menunjuk ke sebuah bukit kecil, di atas sana terlihat cahaya redup, mungkin jalan keluar. Mereka bertiga menanjak, terpeleset berkali-kali, tapi tidak ada waktu untuk berhenti. Begitu sampai di puncak, mereka tersandung sebuah benda keras. Raka menoleh, dan matanya membelalak. Di tanah tergeletak, mobil mereka, tua, rusak, kaca pecah, tapi tetap utuh, seolah baru saja ditinggalkan. Ini, nggak mungkin, kita udah jauh dari sini, Fahri berbisik, napasnya tersengal. Dion mendekat, menatap ke dalam mobil. Tangan-tangan yang dulu menarik Bagas tampak tergantung di setir, tapi tidak bergerak. Ia membuka pintu perlahan. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara Bagas, namun berbeda. Lebih jelas, lebih manusiawi, tapi terdengar dingin dan kosong. Kalian, nggak akan pernah keluar. Raka menoleh ke arah sumber suara dan terhenti. Di balik pohon, berdiri Bagas, tapi ini Bagas yang sebenarnya. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi tubuhnya seperti manusia biasa. Ia tersenyum lebar, tidak menakutkan, tapi aneh. Bagas, lo masih hidup? Fahri bergetar, suara hampir hilang. Bagas melangkah maju perlahan. Aku sudah di sini sejak lama. Dion menatap tajam. Apa maksud lo? Kita lihat lo tadi, itu bukan manusia lagi. Bagas tersenyum aneh.
Itu, aku? Tidak. Itu hanyalah cerminan. Hutan ini, hutan larangan, memakan jiwa kalian, tapi membiarkan kalian melihat apa yang paling kalian takutkan. Setiap bayangan putih, setiap suara yang kalian dengar, itu hanya cermin dari diri kalian sendiri. Raka menjerit. Gua nggak ngerti. Kita hampir mati di sana. Bagas menggeleng. Kalian hampir mati, tapi itu tidak nyata. Hutan ini menguji kalian. Bayangan itu, bukan mereka. Itu kalian sendiri yang ketakutan, dijebak oleh pikiran sendiri. Aku tetap di sini. Tapi aku tidak terseret seperti kalian kira. Fahri menunduk, tubuhnya lemas. Jadi, semua yang kita lihat, Bagas yang berubah, pocong, tangan-tangan, itu semua, halusinasi? Bagas mengangguk perlahan. Ya. Hutan ini hidup dari ketakutan manusia. Ia memberi kalian ilusi. Semakin kalian takut, semakin nyata semuanya. Tapi kalian berhasil, karena kalian tetap bersama, dan kalian memilih untuk bertahan. Dion menatap Bagas, matanya memerah. Tapi, semua terasa nyata, bahkan bau, suara, semuanya. Bagaimana bisa? Bagas tersenyum dingin. Karena ketakutan, itu lebih kuat dari kenyataan. Hutan ini hanya memantulkan ketakutan kalian kembali, sampai kalian hampir menyerah, tapi sekarang kalian sadar. Itu hanya ilusi. Dan sekarang, kalian bebas. Sekali lagi, kabut mulai menipis. Bayangan putih menghilang, tanah yang retak-rata kembali. Mobil mereka terlihat normal. Suara tawa, rantai, dan bisikan, lenyap. Raka, Fahri, dan Dion saling menatap, tubuh mereka gemetar tapi lega. Mereka melangkah pelan, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk terpanjang. Bagas tersenyum tipis, menepuk bahu mereka. Sekarang, kalian akan pulang. Tapi ingat, hutan ini tidak pernah benar-benar meninggalkan orang yang pernah masuk. Hanya jangan biarkan ketakutan kalian menguasai diri lagi. Mereka menoleh ke jalan. Kabut tipis masih tersisa, tapi jelas ada jalan menurun yang mengarah ke cahaya bulan, yang menandakan keluar dari hutan. Tanpa menoleh lagi, ketiganya mulai berjalan, napas masih terengah, tapi hati mereka perlahan lega. Hingga di saat terakhir, ketika mereka sudah hampir keluar dari batas hutan, terdengar tawa lembut Bagas dari belakang. Selamat datang kembali, ke dunia nyata, atau setidaknya, dunia yang kalian pikir nyata. Mereka berhenti sejenak, menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya hutan sunyi yang diam, menunggu korban berikutnya. Dan di dalam hati mereka, satu hal jelas, hutan itu tidak hanya menakut-nakuti tubuh mereka, tapi memakan ketakutan jiwa mereka. Dan itu, mungkin baru permulaan. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Hutan Larangan, Bayangan Ketakutan, berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.